pembinaan. Pembinaan itu kita biasanya di Hotel Grand Wahid Salatiga di Salatiga itu hotel bintang 4 teman-teman. Itu bagus banget. Jadi kita kayak liburan di sana. Walaupun title-nya atau tema kegiatannya itu pembinaan. Nah, langsung aja itu sebagai introduction. Ini saya mau share screen. Kelihatan nggak? Udah ya? Oke. Jadi on MIPA Fisika. Kalau teman-teman di sini ada yang OSK nggak sebelumnya? Atau yang dari SMA-nya suka Olimpiade Fisika? Kalau Olimpiade Fisika pas SMA tuh kita belajar tentang mekanika ya rata-rata ya. Walaupun saya nggak tahu sih, saya belum pernah Olimpiade pas fisika pas SMA. Tapi saya lihat dari YouTube gitu ya tentang mekanika rata-rata. Berbeda dengan yang tingkat mahasiswa ini, kita belajar secara menyeluruh fisikanya. Ada mekanika, ada ya. Jadi on MIPA fisika itu on MIPA fisika itu ada 4 bidang, 4 subjek, 4 materi. Yaitu pertama ada mekanika. Suara saya yang terdengar jelas ya? Mekanika. Tulisan saya kelihatan nggak ya teman-teman? Kebaca nggak? Kelihatan, Mas. Terus ada elektrodinamika. Nah, ini untuk hari pertama. Hari kedua itu ada termodinamika, dan fisika statistik. Dan terus nanti ada fisika modern dan fisika kuantum. Fisika modern dan fisika kuantum. Jadi teman-teman pada semester berapa ya? Kalau saya lihat di sini namanya asing ya, saya belum pernah lihat-lihat. Mungkin semester 2 berarti ya, angkatan 2023 ya, kalau anak fisika. Mungkin dari luar jurusan fisika juga ada ya. Nah, kalau teman-teman semester 2, kemungkinan besar teman-teman di hari kedua itu belum dapat materinya. Termodinamika, fisika statistik, fisika modern, fisika kuantum, pasti belum dapat. Fisika termodinamika itu semester 3 atau 2 ya? Semester 3 kayaknya, saya lupa. Nah, tapi semester 2. Kalau semester 2 ya, saya udah lupa, berarti udah 4 semester yang lalu ya. Nah, itu mudahan yang mana? Hari pertama atau hari kedua gitu. Oke, sebagai dasar, sebagai introduction, hari kedua itu ternyata lebih mudah teman-teman. Kenapa lebih mudah? Karena di sini kita akan main besaran aja. Besaran tanpa arah. Bukan vektor yang kita mainkan. Kalau yang hari pertama itu rata-rata vektor. Ini rata-rata vektor. Jadi teman-teman kebayang, teman-teman udah ngecek nih besarannya sama. Tapi teman-teman harus ngecek juga arahnya benar atau enggak. Apalagi kalau udah main cross section. Itu kan
kita main kayak tangan kanan atau ya itu atau torsi itu atau yang pakai cross itu nanti kita juga ngecek arahnya. Dan sebagai seperti orang seperti saya itu yang susah membayangkan arah, itu agak kesulitan di hari pertama. Dan ini saya bilang ini untuk yang tahun 2024 kemarin ya. Ini masih hangat soalnya 2024 kemarin saya masih ingat beberapa soalnya. Hari kedua ternyata lebih mudah ketika teman-teman emang udah pernah memasuki mata kuliah tersebut. Karena kita cuma menganalisis besarannya saja tanpa arah. Misalnya, kalau fisika modern itu kan kita meninjau energi, meninjau gelombang itu sebagai partikel. Meninjau gelombang sebagai partikel berarti kan gelombang mempunyai momentum seperti itu. Hubungan momentum dengan panjang gelombang misalnya. Itu kan tinggal kita tahu dimensinya atau kita tahu besarannya, tahu rumus sedikit, aman. Berbeda dengan mekanika dan elektrodinamika, kita harus tahu arah-arahnya. Misalnya kalau hukum medan magnet, misalnya hukum Faraday. Nah itu kan ketika medan magnet dimasukkan ke dalam flux, arah listriknya gimana tuh medan listriknya. Nah itu yang membuat challenge, membuat lebih tertantang di hari pertama. Tapi kalau untuk teman-teman yang semester 2 ini, ya hari pertama harus dikuatin aja dulu. Karena hari kedua itu kan rata-rata semester tingkat tinggi ya, semester 3, semester 4 ya. Itu belum belajar kan. Nah, oke. Di sini saya akan menguliti lagi apa aja yang keluar di dalam mekanika. Ini hari ini kita akan belajar tentang mekanika aja mungkin ya. Soalnya nanti insya Allah kita akan tiap bulan ketemu seperti ini. Dan ya saya udah buatkan gambaran kasarnya nanti hari kedua bulan apa pertemuan kedua apa pertemuan ketiga apa. Nah untuk pertemuan pertama ini kita akan mempelajari mekanika klasik dulu. Mekanika klasik. Mekanika. Delay ya. Ini kok belum geser ininya layarnya. Sudah kelihatan belum tulisan mekanikanya? Delay ya. Sudah kelihatan, Kak. Masih di Sudah kelihatan? Sudah kelihatan. Ya. Sudah ya. Oke. Mekanika. Kita akan belajar tentang kinetika. Kinetika. Ini fisika dasar 1 ya teman-teman. Ketika kalau teman-teman dapat dosen siapa? Kalau Pak Sofian tuh kita akan belajar tentang hubungan kecepatan, percepatan dan posisi tanpa mempertimbangkan gayanya. Gayanya dari mana itu tidak, kita nggak, di kinetika itu nggak masuk. Terus ada dinamika. Nah di dinamika ini baru gaya itu ditinjau. Gaya itu misalnya gaya gesek, gaya tali, tegangan tali, gaya dorong dan segala macam itu ditinjau. Terus ada tumbukan. Tumbukan itu nanti berarti momentum dan energi kinetiknya. Momentum dan energi kinetik. Hubungannya itu nanti kasusnya adalah tumbukan. Ketika ada suatu partikel menumbuk partikel yang diam dengan koefisien atenuitasnya sekian, berapa kecepatan akhirnya, nah itu tumbukan masuknya. Terus nanti ada konservatif energi. Konservatif energi. Itu konservatif energi itu teman-teman akan pelajari di mekanika klasik semester 3. Apa yang disebut konservatif energi dan segala macam itu akan dipelajari di semester 3. Lalu ada gaya gravitasi. Gaya gravitasi. Jadi kalau gaya gravitasi itu kan Gmm per R², ya. Nanti tinjauannya adalah ketika satelit ada bumi, ada satelit yang berputar, berapa kecepatan sentripetalnya, nah, kayak gitu nanti, atau berapa periodiknya, kurang lebih akan seperti itu pertanyaannya.
Lalu ada rotasi benda putar. Rotasi benda putar itu akan berbicara tentang apa? Tentang inersia. Teman-teman udah dapat ya di pista 1 ya, inersia, momen inersia, torka, terus kecepatan sudut. Lalu ada gaya fiktif dan kerangka inersial dan acuan kerangka. Jadi di dalam fisika itu, misalnya teman-teman pernah dapat soal lift nggak sih? Kalau kita menjatuhkan benda di dalam lift ke bawah dan ada percepatan gravitasi ke bawah, maka dia akan saling mengurangi percepatannya, saling selisih. Padahal kan sama-sama ke bawah. Nah itu kan berarti ada namanya kerangka acuan. Kerangka acuannya di dalam lift atau di luar lift misalnya. Dan itu akan saling menghilangkan atau saling menjumlahkan. Nah, di kerangka acuan itu ada kerangka acuan inersial dan non-inersial. Inersial itu yang gimana? Yang percepatannya 0. Misalnya bumi. Bumi kan kecepatannya konstan ya. Nah, itu kerangka inersial. Lalu yang terakhir, yang advance ini ada namanya Lagrangian, sama Hamiltonian. Nah ini apa? Mungkin teman-teman yang baru semester 2 belum pernah ketemu ya, atau yang udah olimpiade OSK fisika di tingkat SMA pasti udah ketemu sini, Hamiltonian. Tapi ini di 4 tahun terakhir seleksi wilayah itu nggak keluar. Ini nasional. Dan seleksi internal Undip ini nggak keluar. Jadi teman-teman ya nggak usah terlalu fokus di sini gitu kalau saya sarankan. Nah ini untuk mekanika. Di sini saya akan menguliti satu persatu dulu aja kali ya teman-teman. Untuk materi-materinya. Nah ini mekanika. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada lanjut ya. Di sini saya akan mengacu teman-teman aja untuk mencari ini sendiri. Soalnya kan kalau kita hanya pelatihan seperti ini menurut saya kurang. Karena ya harus ada keinginan dari diri teman-teman untuk belajar lebih dalam dan menyukainya. Punya hasrat di dalam olimpiade ini. Soalnya kalau kita udah suka fisika, ini tuh jadi enjoy gitu kalau kita belajar tentang ini, tentang itu. Dan saya harap kalau momen seperti ini adalah momen diskusi aja gitu. Misalnya teman-teman udah punya soal nih yang sulit nih, coba kita kerjakan bareng-bareng gitu. Itu lebih seru dibanding kita belajar dari awal kayak kuliah. Soalnya waktunya juga mepet kan. Dan saya kira itu udah dapat semua di kuliah tuh. Materi-materi kuliah, materi-materi olimpiade itu hampir sama dengan materi-materi kuliah. Bentar, proses screen-nya mati. Bentar ya. Lanjut ya. Elektrodinamika. Di sini berarti kalau teman-teman yang semester 2 baru dapat namanya FISDAS 2. Belum dapat elektromagnetik. Elektrodinamika. Elektrodinamika itu teman-teman akan belajar tentang gabungan mata kuliah fisika dasar 2, terus elektromagnetik sama gelombang. Mata kuliah gelombang. Elektromagnetik gelombang. Elektromagnetic wave, gelombang elektromagnetik. Itu gelombang elektromagnetik kan di semester 2 ya. Elektromagnetiknya di semester 3. Oke. Jadi di sini ada elektrostatis, itu FISDAS 2. Elektrostatis itu akan mempelajari tentang sifat-sifat sifat-sifat elektrik tanpa kita meninjau magnetnya.
Kenapa? Karena statis. Di sini teman-teman perbedaan ini. Oke, ada perumpamaan. Ini ada elektron diam. Dia mempunyai hanya medan listrik. Berbeda dengan elektron yang bergerak atau dinamis, bergerak, dia akan memancarkan atau menghasilkan medan magnet sekaligus. Nah, kalau elektrostatis itu kita meninjau elektronnya diam. Oke, jadi ada medan magnet, medan listrik, ada gaya kolom. Terus nanti ada potensial. Potensial itu apa? Terus untuk benda yang kontinu, sistem yang kontinu, misalnya untuk piringan atau untuk bola konduktor. Nah, itu akan belajar tentang itu di elektrostatis. Elektrostatis. Oke. Lalu ada elektrodinamis. Ini dipelajari di elektromagnetik semester 3. Jadi elektrodinamis itu ketika sebuah elektron, sebuah partikel bermuatan bergerak akan menghasilkan medan magnet. Nah, arah medan magnetnya ini yang akan ditinjau. Arahnya itu pasti akan tegak lurus dengan arah medan listrik. Dan itu ada hukum apa aja di situ? Oh ya, kalau di elektrostatis itu ada hukum Gauss ya, teman-teman. Yang sering kita pakai itu hukum Gauss. Terus untuk elektrodinamis ada hukum Faraday sama hukum Biot-Savart. Hukum Faraday, hukum Biot-Savart sama hukum apa satu lagi ya? Biot-Savart, Faraday, Ampere sama Ampere. Nah, kedua ini dirangkum oleh Maxwell, persamaan Maxwell. Elektrostatis dan elektrodinamis atau sifat elektromagnetik itu dirangkum sama persamaan Maxwell. Ada 4 persamaan. Nanti mungkin pertemuan ke depan kita akan belajar tentang elektrodinamika ya, tentang 4 persamaan ini. Lalu cukup ya, kalau nggak nanti minggu depan. Lalu ada namanya vector pointing. Gelombang elektromagnetik itu teman-teman akan belajar vector pointing vector. Itu artinya apa? Energi. Dia itu banyaknya medan listrik atau banyaknya energi persatuan luas. Kalau nggak salah itu definisinya. Banyaknya flux energi rata-rata yang mengenai suatu luasan per waktu. Kalau nggak salah itu artinya vector pointing vector. Nah, di sini kesulitannya adalah ketika kita harus meninjau dimensi kayak gini 3 I, J, K. Nah, teman-teman harus paham vektor kan? Yang Calvec-nya masih tertinggal atau masih bingung, teman-teman pelajari Calvec-nya aja daripada pelajari fisikanya, belajar Calvec-nya untuk materi mekanika dan elektrodinamika, karena Calvec-nya itu akan main terus seperti sifat divergensi, teorema divergensi, teorema Stokes. Nah, itu keluar itu untuk Maxwell, persamaan Maxwell. Lalu di elektrodinamika belajar tentang ya ini gaya GGL. Ini elektrostatis elektrodinamis itu udah mencakupi ini. Ada potensial, ada GGL, ada flux. Apa flux itu? Nanti akan kita tinjau lagi lebih dalam di pertemuan selanjutnya ya, teman-teman. Ini kita percepat aja. Untuk termodinamik and statistik itu kita belajar apa aja? Termodinamik mungkin teman-teman udah belajar ya tentang hukum termodinamika. Termo 0, 1, 2. 0 apa? 1 apa? 2 apa? Nah, itu coba teman-teman cari lagi, ingat-ingat lagi. 0 itu hukum 0 apa? Kesetaraan ini.
hukum 0 itu kalor itu berpindah kesetaraan kalor ya, apa ya namanya? Kalau yang Q sama dengan delta U tambah W ini kan hukum 1. Terus hukum 2 kan entalpi. Nah, dari hukum 1 itu Q sama dengan delta U plus W itu akan muncul kondisi-kondisi yang 4 itu, yaitu isotermal, iso yang lain, dan adiabatik gitu kan. Adiabatik untuk gas ideal. Dan ini biasanya ninjaunya adalah gas ideal. PVNRT. Nah, fisika statistiknya belajar tentang Maxwell-Boltzmann. Mungkin teman-teman yang semester 2 belum kenal ya ini ya. Nanti pas semester 4 sih ini belajarnya. Maxwell-Boltzmann itu intinya tentang partikel yang lebih besar, bukan partikel kuantum, partikel mekanik. Dia tuh bisa terbedakan. Saya agak susah ya kalau menjelaskan dari awal. Nah, di sini ada Bose-Einstein sama Fermi-Dirac. Dan Fermi-Dirac. Nah, ini nanti akan dibawa ke persamaan partisi. Jadi banyak cara untuk menaruh partikel itu. Ini kan ada 3 kondisi ya, Maxwell-Boltzmann, Bose-Einstein atau Fermi-Dirac, tergantung kita kondisi soalnya seperti apa. Nah, terus nanti banyaknya cara itu kita bawa ke arah persamaan partisi, persamaan fungsi partisi. Nah, persamaan fungsi partisi itu bisa kita gunakan untuk mencari energi misalnya, atau menjadi banyak partikel. Fungsi partisi. Nah, lihat di termodinamika dan fisika statistik ini tidak ada vektor, teman-teman. Kita nggak belajar tentang vektor di sini. Jadi teman-teman yang kelemahannya di kalkulus kayak seperti saya ini aman untuk ini. Kita tahu rumus sedikit aja, tahu konsep, bisa tuh nurunin. Yang penting bisa turunan dan integral. Soalnya di termodinamika ini akan banyak turunan dan integral, terutama turunan parsial. Misalnya kalor itu kan fungsi suhu dengan volume ya. Q itu fungsi volume dan T. Jadi kalau turunan parsialnya dq dt untuk V konstan, dt tambah dq dv untuk T konstan, T konstan dv, misalnya gini. Nah, ini namanya turunan parsial. Jadi kalau untuk termo, teman-teman nggak usah pakai arah, tapi turunan dan integralnya tuh main. Turunan parsial itu gimana? Nah, itu nanti akan insya Allah kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya ya. Di terakhir, itu fisika modern dan fisika kuantum. Nah, fisika modern dan fisika kuantum ini enak, teman-teman. Menurut saya, pas hari kemarin itu, pas 2024, seleksi 2024, yang paling enak tuh ini. Karena saya tuh nggak perlu menggambar yang susah gitu untuk menjelaskan arah-arahnya. Saya cukup hafal efek fotolistrik atau pengaruh atau interaksi radiasi gelombang elektromagnetik terhadap partikel. Jadi kan intinya fisika modern tuh gini ya teman-teman. Einstein itu dia melihat cahaya itu sebagai partikel atau sebagai kuantum, sebagai energi, paket-paket energi, kuantum, sebagai paket-paket energi. Foton, bukan kuantum, sebagai foton, sebagai paket-paket energi. Nah, jadi yang awalnya itu ada lambda, dia bisa jadi momentum dengan H per lambda. Ada namanya konstanta Planck nih yang keluar nanti di dalam fisika modern. Nah, teman-teman cukup tahu energi itu HF, HC per lambda. Itu aman, teman-teman. Tahu eksitasi, deeksitasi itu apa? Aman. Nanti di semester 3 belajarnya fisika modern. Dan fisika kuantum
Itu kalau kita lihat fisika kuantum itu susah ya. Itu merubah paradigma dalam fisika dari yang mekanika klasik yang terlihat menjadi sesuatu yang tidak terlihat. Tapi dalam dasarnya itu fisika kuantum itu lebih mudah menurut saya, lebih mudah daripada fisika klasik mekanika dan elektrodinamika. Karena tadi apa? Kita nggak meninjau arahnya. Misalnya, nah ini fisika kuantum tuh teman-teman belajar Schrödinger equation. Persamaan Schrödinger. Min Haber per 2M plus do C do 2C do X kuadrat tambah V X sama dengan E. Nah, ini potensial. Itu di semester 4, teman-teman. Fisika kuantum. Jadi soal yang tahun lalu tuh, soal yang kemarin, itu cuma teman-teman mainkan ini, integral sama matriks. Cara perkalian matriks. Ini kayak gini perkaliannya gimana. Itu notasi delta Dirac. Notasi delta Dirac. Jadi matriks. Ini kalau ini, jadi itu kalau di fisika modern atau fisika kuantum tuh, ini. Jadi misalnya, dikasih tahu soalnya gini, dikasih tahu ada fungsi gelombang, bla 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 bla. Tahun yang kemarin ya, ada fungsi gelombang. Terus ditanya kebolehjadian suatu, misalnya kebolehjadian X gitu kan. Nah, ini tuh kalau dia bentuknya dalam fungsi gelombangnya dalam bukan matriks, kita pakai ini teman-teman. Konjugat dikali X, dikali ini konjugat dx gitu kan. Nah, kalau bentuknya matriks, fungsinya, ininya bentuknya matriks, maka nanti akan seperti ini. Nah, ini notasi delta Dirac. Ya, nanti kita akan pelajari lebih dalam lagi untuk selanjutnya ya. Oke, sekarang masuk ke pembahasan soal kinetika. Gimana cara nambahin kertasnya? Nah, oke. Kita akan bahas tentang mekanika klasik. Pembahasan mekanika klasik. Mekanika klasik. Pembahasan mekanika klasik. Contoh soal. Nomor 1 misalnya. Diketahui ada partikel bermassa 200 gram dengan fungsi posisinya itu berapa ya anaknya? Fungsi posisinya, teman-teman udah belajar ini ya untuk sama Pak Sofian Isdas. Jadi kalau kita diketahui fungsi posisi, percepatannya tuh seperti apa udah belajar kan? Nah, coba nih teman-teman coba kerjakan dulu. Nanti kita bahas bareng-bareng. Saya cari dulu, saya lupa. Nah, anggaplah gini deh. Enaknya ya. Oh iya, berarti gini. Drop stick kuadrat para I tambah
35T ke arah Z tambah 20 ke arah A. Ditanyanya berapa gaya yang gaya partikel tersebut. Oke. Sini ada yang tahu berapa? Udah ya ini nggak usah coret-coret, pakai apa? Pakai bayang-bayang di kepala aja udah bayang ya harusnya. Ada yang tahu? Ini bukan tryoutnya ya teman-teman. Nanti ada soal tryout yang beneran. Ini contoh soal aja. Oke, ini masuknya ke bab kinetika. Jadi ketika ada soal seperti ini, yang kita lihat adalah apa yang ditanyakan? Gaya. Gaya itu apa teman-teman? Gaya itu massa dikali percepatan. Ini kelihatan nggak? Tulisan saya udah kelihatan belum ya? Kalau di HP saya itu masih diketahui Aman Kak, tulisannya. Udah udah kelihatan? kelihatan Kak, Pak. Ya, Gimana nih gayanya berarti? Udah. Lalu percepatan apa? Udah jawabnya. Siapa? Tadi. Berapa? Oke ya. Percepatan itu apa? dv dt. Nah, lalu v itu apa kecepatan? V itu dr, d posisi per waktu. Maka percepatan itu d2 r turunan kedua dari posisi titik kuadrat. Nah, kita ambil dulu percepatannya, posisinya. Maka percepatan itu adalah turunan ya. Teman-teman masih apa ya turunan ya? Berarti di sini turunan kedua. Saya langsung aja ya. Tanpa harus menjelaskan dari mana. 400 ke arah I. Ini satuannya meter. 400 ke arah I. Hanya 400 saja. Karena yang sumbu J atau K dan K-nya itu tidak punya atau tidak bisa diturunkan ke turunan kedua. Karena T-nya pangkat 1 dan T pangkat 0. Nah, ini satuan percepatan apa? Meter per second kuadrat. Maka gayanya adalah M kali A. M-nya tadi 400 gram, 200 gram atau 0,2 kilogram dikali 400 ke arah I meter per second kuadrat. Maka hasilnya adalah 80 apa satuannya? Newton. Arahnya ke arah I. Nah, teman-teman ingat
bahwa gaya adalah vektor. Jadi ketika kita jawabnya gaya itu apa, maka gaya nanti ada besaran. Besarannya tuh ini ya, Newton ya. Ada nilainya. Misalnya kalau ada nilainya, ini ada besarannya, ada arahnya. Untuk ini kegiatan ibadah sehari-hari. Ada arahnya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Masih mudah ya. Nih ada soal lain nih. Di soal kemarin yang ikut internal, seleksi internal siapa aja? Ada request soal nggak? Misalnya ini soal yang susah, soal yang mudah. Oke. Ini contoh soal kinetika. Contoh soal dinamika. Misalnya dinamika itu begini. Contoh soal enggak deh, sebelum kita ke dinamika kita try out dulu deh. Gini aja teman-teman. Untuk kemampuan bahasa Inggris, Try out-nya kita tiap habis pembahasan soal terus nanti kita try out. Terus nanti materi kedua try out lagi. Jadi itu bukan try out-nya di akhir tapi try out-nya di pertengahan atau di setelah penjelasan sedikit, terus nanti ada penjelasan lagi, terus nanti try out lagi. Paham nggak sampai sini? Paham ya? Ini try out ya. Kita kasih waktu 15 menit ya. Try out 15 menit. Jadi ada sebuah benda, ada sebuah partikel bergerak secara GLBB, dengan grafik seperti ini. Nanti grafiknya kita kasih GLBB dengan ada dua gaya, dengan dua gaya yang membuatnya bergerak, Gaya pertama itu ACC. 2 Newton ke arah I. Menurut saya yang kegiatan organisasi yang satu itu aman banget, Dan karena dia di algebra kan dia gaya kedua gaya kedua itu ke arah X atau ke arah I dan J. Nah, grafik GLBB-nya seperti ini. Kok miring ya? Nah, GLBB itu berarti gini. Ini tuh waktu, ini kecepatan. Nah, ini misalnya -1, ini 3, ini 2 waktunya. Nah, nih yang ditanya adalah berapakah bentar deh. F2 ini bentar. Sebuah partikel. Oke, salah.
Salah. Masanya belum dikasih tahu ya nih ya. Apa? Masanya, masa partikelnya Tetapi untuk 1 yang minusnya kilo. apa tuh? Cuma tujuan Bagi waktu kalau dia sudah gitu dia sih terus jam berapa? Oh iya. Newton ya. F2-nya 5 Newton ke arah I dan J. minusnya apa? Mungkin waktunya nggak bisa sih. Jadi matematika. Ini 5. Ini dalam meter per second ya kecepatannya, meter per second. Ini waktunya second. Nah, pertanyaannya adalah Dari anak. berapa Cuma mungkin F2 ke sumbu itu kan itu kan sumbu Y atau sumbu J. Paham kan masuk soal yang saya tulis nih? Ada pertanyaan? Ini terawatnya berarti mulai dari 14 sampai 14.15 ya? Ada pertanyaan nggak? dengan padat organisasi mengikuti 2 organisasi. Saya tinggal dulu ya, kalau nggak ada pertanyaan. Oke.
Baik. Udah ada yang selesai? Berapa dapatnya? Sulit kan? Sulit. Yang dapat nilainya berapa? FPI-nya? Bisa ditaruh di kolom chat ya. Ada Wahyu, di sini ada Muhammad. Siapa ini? Muhammad Bintang Yanuar, Nabila, Iya. Nggak tahu sih kelihatannya. Muhammad. Belum ada lebih lagi 55. Belum kos buat bikin itu apa? Perlu dibahas nggak teman-teman soal tadi? Udah pada bisa kali ya? Sudah sih. Kita lanjut aja kali ya. Oke. Kita di sini. saja Kak Oke. buat Lanjut tentang besaran. Jadi ketika kita belajar mekanika, kita harus mencocokkan dimensinya, apakah pas atau tidak. Jadi kalau ketika dimensinya sama, berarti kemungkinan besar jawaban kita udah betul. Kalau salah, berarti kemungkinan besar jawaban kita salah gitu kan. Nah, biasanya di soal internal itu keluar soal misalnya diketahui gayanya sekian. Nah, dengan ada konstanta misalnya. Konstanta itu misalnya berapa besarannya gitu kan. Nah, soal Olimpiade wilayah tahun 2023, contohnya ya di sini misalnya. Siapa sih? Oh ya. Oke, di sini. Jadi misalnya diketahui Deki DC. Nah, misalnya ya, dengan V adalah momentum, dan T adalah waktu. Dan T adalah waktu. Berapa atau apa dimensinya? Berapa dimensi apa ya? Ditanya tuh dimensi Q. Jelaskan atau apa ya? Jawab. Tuliskan dimensi Q. Tuliskan dimensi dari Q. Oke, ini untuk materi kedua ya teman-teman. Nanti ada soal tryout lagi dan mungkin sesi mentoringnya selesai sampai situ. Nah, di sini P itu momentum ya teman-teman. Momentum itu apa sih? Momentum itu kalau rumus umumnya itu MV kan? Atau dimensinya itu, momentum itu kilogram kali L itu long,
atau meter gitu ya, per T. T pangkat min 1. Nah, ini dimensi dari momentum. Dan T ini per dt berarti dimensinya waktu. Berarti Q, berarti kan gini ya, P, atau di sini, bukan KG ya ini ya, M, besar. Berarti di sini kan ada M, L, T min 1, sama dengan Q, nah di bawahnya T min 1. T per T ya, berarti bukan T min 1. Nah, ketika ini pindah ruas, maka M, L, T min 1 dikali T sama dengan Q. Nah, ini bisa saling menghilangkan ya. Maka dimensi Q adalah M, L. Atau kalau satuannya itu kilogram meter. Gitu. Ini jawabannya kayak gini. Bete. Nggak bisa nyuciin nggak tadi? Oh, ada itu yang nyuciin. Ada, selalu ada. Kedua, kita akan belajar tentang konservatif karena ini sering keluar soalnya konservatif energi. Apa sih yang dimaksud konservatif energi? Jadi konservatif energi itu usahanya itu tidak bergantung pada lintasan. Jadi secara umum misalnya ada di sini titik ke sini. Usaha untuk ke titik AB ini sama dengan usaha ke titik BA. Dia tidak terpengaruhi oleh lintasan tersebut usahanya. Kok bisa? Jadi ketika kita meninjau konservatif energi, itu kita akan analoginya gini teman-teman. Konservatif energi itu misalnya gravitasi, gaya gravitasi, gaya kolom, misalnya gitu ya. Nah, ini nanti dari gaya gravitasi dan gaya kolom ini muncul korelasi atau analog yang sama. Contohnya ya, teman-teman. Nah, dari gaya konservatif energi ini kita dapat bahwa gaya itu sama dengan negatif nabla energi potensial. Kok bisa? Dapat dari mana? Jadi gimana ya cerita biasanya? Nabla tahu kan ya teman-teman? Nabla itu apa? Nabla itu ada suatu operator yang dia tuh turunan. Untuk dimensi Y, X, Y, Z seperti ini. Dan untuk dimensi bola seperti apa nanti? Kalau nggak salah seperti ini ya. Theta tambah correct me if I wrong gitu kan, kalau salah ya. Ini lupa saya kalau yang bola. Ya kurang lebih dia vektor, jadi nanti ada arahnya. Setelah ini kan potensial tuh dia besaran ya, bukan vektor, dia besaran. Dia bukan vektor. Jadi ketika bertemu dengan operator nabla ini nanti akan jadi vektor. Ya. Nah, sini saya akan menjelaskan sedikit tentang analog dari mekanika dan elektrodinamika ya. Ini karena sering keluar. Jadi kalau kita lihat gaya gravitasi, ini gravitasi.
Ini kolom. Nah, misalnya ya teman-teman, gaya gravitasi itu kan F sama dengan G M per R kuadrat. Nah, gaya kolom itu sama dengan K Q per R kuadrat. Sama kan? Ini besaran ya, kita ninjau besaran, bukan vektornya. Kita masih ninjau kesamaan dimensinya gitu. Oke, di medanistik ada di kolom ini ada medanistik, di kelistrikan, elektrostatis ya, kita bilangnya bukan gravitasi, berarti elektrostatis. Medanistik itu kaki per R kuadrat. Nah, kalau di sini medanistik itu adalah medan gravitasi. Nggak usah pakai vektor. Di mana medan gravitasi itu adalah G M per R kuadrat. Ya nanti ini ya M per G ya, M kali G gitu kan. G itu adalah ini. G itu adalah medan gravitasinya. Nah, ini kan nanti sama dengan Q kali E ya. Nah, di sini udah ada penyesuaian yang sama. Dan gravitasi dan elektrostatis itu sama-sama sama-sama konservatif energi konservatif atau sistem konservatif. Nah, dia bisa mempunyai analog yang sama seperti ini. Lalu apa hubungannya sama potensial? Kalau potensial listrik itu kan ini ya teman-teman, kaki per R. Nah, potensial listrik di sini adalah potensial gravitasi itu kaki per GM per R. Ini potensial. Jadi apa bedanya energi potensial dengan potensial? Potensial itu satu dimensinya bukan energi, dia dimensinya itu ini ya teman-teman, Gm per R. Satuannya itu dia apa ya, potensi itu potensi 6 meter per second kuadrat dikali M. Nah, energi potensial atau biasanya U, kalau kita lihat biasanya U, energi potensial itu kalau kita lihat dimensi energi ya, misalnya dimensi energi itu apa, ada usaha, dia integral FDS kan. Nah, jadi kalau dimensinya itu adalah gaya dikali jarak, dimensinya gaya jarak. Nah, berarti untuk dimensi energi potensial itu adalah dibagi kan, hubungannya berarti untuk gaya itu adalah energi potensial dibagi jarak kan gitu kan. Energi potensial dibagi jarak. Nah, berarti apa itu? Kalau secara matematis adalah min nabla U misalnya, atau V. Ini juga gaya kolom sama. Min nabla U atau min nabla ya U. Nah, untuk E atau energi medan listriknya itu kan min nabla V. Nah, sampai sini apa sih yang mau saya jelaskan di sini adalah ketika mekanika itu sistemnya konservatif,
yang akan keluar itu adalah ini, rumus ini teman-teman. Dan rumus ini, Stokes. Tadi kan tidak tergantung lintasan ya. Jadi kalau ada integrator tutup FDS lintasan. Iya. 0. Jadi ketika ada gaya pada lintasan tertutup DS nih sama dengan 0 yang tadi gambarnya. Jadi ada lintasan tertutup dia akan 0. Nah ini kan pakai hukum Stokes. DA sama dengan 0. Artinya ini sama dengan 0. Nah, contoh soalnya seperti apa? Oke, contoh soalnya seperti ini. Contoh soalnya diketahui energi potensial sistem konservatif energi potensialnya sama dengan ditanya berapakah gaya pada sistem tersebut. Oke, teman-teman coba bisa kerjakan lebih dahulu.
Udah dapat? Berapa coba? Energi potensial atau gayanya? Gayanya itu sama dengan min nambah V. Ya udah tinggal diturunkan aja secara parsial potensialnya. Nanti dapat F-nya adalah sebuah vektor arah I tambah J tambah K. Sampai sini ada pertanyaan? Bisa aku pindah sekolah Bu? Ya. Hah? Sekolah. Kami saja bakal ada presentasi online buat aja 15 menit. Berarti kan kalau turunan parsial itu kita nurunkan sesuai itunya kan ya. Misalnya kalau do V per do X, berarti kan kita nurunkan yang X-nya kan ya. Ya betul. Nah ini coba ya kita uraikan ya. Ya biar Coba pikir ada. Oh, ini kaos tinjak Bu. Kaos tinjak. Ada apa sekarang? Oh, cerita sih. Ini kaos tinjak. Oh iya, pasti. Nah, ini amplopnya. Saya pengen datang ya, yang diajak. Kayak masjid. Ya sebelum negara yang tiba-tiba ikutin. Dia langsung. Nah ini untuk yang X-nya ya saya contohkan. Nanti yang J sama K-nya hampir sama. Kayak gitu. Jadi ketika potensial, ini adalah potensialnya, diturunkan terhadap X, nanti ada dikasih sumbu I-nya, maka nanti akan seperti ini jawabannya. F-nya nanti min, ini kan berarti 2X Y diturunkan terhadap X, itu adalah 2Y. Ini 3Z Y itu diturunkan X 0 karena nggak ada. Di sini ada 4Z. Dan di sini ada 2X kuadrat berarti 4X. 4X. Udah. Ini berarti ke arah I. Nanti ada ke arah I, ke arah J, ada ke arah K. Sama turunannya nanti seperti ini. Sampai sini pertanyaan? Jelas ya? jelas Kak, makasih Kak. Berarti kita cuma nurunkan yang ada notasinya aja. Misalnya kan itu nurunkan terhadap X, jadi kalau yang nggak ada X-nya kita nolkan gitu ya Kak. Iya betul. Bang ada X 0. Oke, soal tryout-nya ini soal tryout-nya lanjut dari ini ya. Ini kan tadi udah dapat gayanya ya. Nanti kita cari kecepatannya jika diketahui masanya sekian. Mana ya? Oke. Contoh soal tryout-nya. Oke, diketahui ada energi potensialnya seperti ini. Nah, nanti kan dapat gaya ya.
Terus nanti diketahui lagi masanya sekian, berapa kecepatan diketahui masanya berapa enaknya ya, 2 kilo. Ditanyanya berapa percepatan berapa kecepatan aja deh, kecepatan ke arah Nah, ini syarat nomor 2. Jadi, diketahui sistem konservatif dengan energi potensialnya seperti ini 2XY tambah 3ZV tambah 4XY tambah 2X kuadrat. Terus diketahui juga massa partikelnya itu 2 kg. Ditanya berapa kecepatan partikelnya. Berarti kan nanti kita udah dapat F ya. Nanti step pertama nyari F. Nah, gaya itu kan sama dengan M kali A. Nanti kan dibagi M aja. Nah, nanti A itu kan dP dt. Nanti dapat P-nya dari sini. P-nya arah I misalnya tambah J tambah arah K. Meter per second. Nah, soal Theo tadi ditaruh dikumpulin di mana? Oke. Mungkin kalau mau apa ya? Begini aja deh. Teman-teman kerjain aja tryout-nya. Nanti kalau stuck atau bingung atau butuh feedback ini benar atau enggak, teman-teman bisa ini aja deh. WA saya atau DM saya 0851 977 8609 IG dan dokumen LinkedIn.
Oke, mungkin cukup segini dulu ya teman-teman. Teman-teman kerjakan terawat 1 dan 2-nya ya. Untuk tab nomor 1 dan 2-nya untuk latihan. Dan saya tutup aja mungkin ya. Saya silakan ke Yesat. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Adam. Dan terima kasih juga kepada semua yang telah hadir di kegiatan siang hari ini. Saya harap materi yang telah disampaikan oleh Kak Adam barusan dapat menambah wawasan dan menginspirasi kita. Terima kasih semuanya. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini ya teman-teman. Ya Kak.